Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Hari ini seperti yang kemarin Ibu bilang, kita akan belajar mengenai tata cara berwudu. Silakan lihat gambar di depan. Ibu sudah memasangkan gambar, ada 8 gambar. Kalian sudah tahu urutan berwudu? Tidak? Jelas? Bisa membedakan? Iya. Berwudu. Kalian amati gambar nomor 1. Kira-kira sedang apakah anak di gambar nomor 1? Mengusap rambut atau kepala. Dalam wudhu itu bukan mengusap rambut, tapi mengusap kepala. Kalau mengusap rambut, kasihan yang tidak punya rambut, nanti wudhunya tidak sah. Ya, jadi yang betul itu mengusap kepala. Yang kedua, lihat, dan apakah anak tersebut? Mencuci tangan. Mencuci tangannya yang mana? Yang sampai sini atau hanya sampai sini? Iya, hanya sampai sini. Berarti ini apa? Jari tangan, ya. Jadi dia membedakan. Kan ada dua tuh mencuci tangan ya. Kita bedakan bahwa tangan yang kedua ini, anak tersebut sudah mencuci jari tangan. Membasuh aja ya, ganti jangan mencuci. Membasuh jari tangan. Kita beralih ke gambar nomor 3. Silakan. Apa? Berkumur. Gambar selanjutnya nomor 4. Mencuci hidung atau menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung. Harus bedakan ya antara mencuci. Kalau mencuci mah hanya sebatas di ini aja ini luarnya ada ini. Nah, kalau menghirup airnya harus masuk ke dalam hidung. Itu baru menghirup air ke hidung. Gambar yang nomor 5. Mencuci tangan. Nah, kalau yang ini mencuci tangan yang mana? Nah, sampai Siku. ganti membasuh. Membasuh tangan sampai Siku. sini. Yang gambar nomor 6. Membasuh kaki. Membasuh kaki sampai ke mana? Membasuh kakinya sampai mana? Nah, mau cara apa bahasa Indonesianya? Mata kaki. Membasuh kaki. Ya udah, membasuh kaki saja ya. Tapi kalian harus tahu bahwa batasannya sampai mata kaki. Yang gambar nomor 7. Membasuh kuping. Nah, atau kuping. Yang gambar terakhir, membasuh muka. Dari ke-8 gambar yang sudah diketahui aktivitas yang sedang dilakukan, apakah gambar
tangan. Gambar nomor berapa? 2. Kita judulan dulu. Urutan tata cara berwudu. Tadi gambar nomor 2. Nah, kasih koma. Selanjutnya setelah membasuh jari tangan, berkumur. Gambar nomor berapa? 3. Gambar nomor 3. Selanjutnya setelah berkumur, Membasuh hidung. menghirup air ke hidung. Gambar nomor 4. Selanjutnya setelah menghirup air ke hidung, membasuh muka. Sebentar, sebelum membasuh muka, kita harus ngapain dulu dalam berwudu? Niat, membaca niat. Apa niatnya? Jadi, mengucapkan niat atau membaca niat dilakukan ketika sebelum membasuh muka. Gambar nomor berapa membasuh muka? 8. Selanjutnya setelah membasuh muka, membasuh tangan sampai siku. Gambar nomor berapa? 5. Gambar nomor 5. Selanjutnya setelah membasuh tangan sampai siku, Membasuh kuping. nah, mengusap kepala. Gambar nomor 1. Setelah mengusap kepala, membasuh telinga atau kuping. Gambar nomor 7. Selanjutnya setelah membasuh kuping, Membasuh kaki. membasuh kaki. Nomor 6. Nah, setelah diurutkan tata cara berwudu yang benar yaitu nomor 2. Apa nomor 2? Membasuh jari tangan. Ke nomor 3, berkumur-kumur. Lanjut ke nomor 4. Menghirup air ke hidung. Setelahnya ke nomor 8. Selanjutnya ke nomor 5. Membasuh sampai siku. Selanjutnya ke nomor 1. Mengusap kepala. Selanjutnya ke nomor 7. Membasuh kuping. Membasuh kuping. Selanjutnya yang terakhir, membasuh kaki sampai Mata kaki. inilah urutan tata cara wudu yang benar sesuai gambar. Nah, dari urutan tata cara berwudu di sana, berapa kali aturannya? 3 kali. Setiap bagian dibasuh sebanyak 3 kali. Kalau ada yang berpasangan, contohnya apa yang berpasangan? Bagian apa? Tangan, terus kaki, terus kuping atau telinga. Itu harus didahulukan bagian mana? Bagian kanan membasuhnya ya. Nah, ada berapa urutan? Ada berapa berapa bagian yang harus dicuci? Itu sesuai gambar 8 bagian. Nah, dari ke-8 bagian ini kita bagi 2. Ada yang masuk wajib dicuci atau dibasuh, ada yang sunnah dibasuh. Kita tuliskan wajib wudu. 1. Apa bagian yang menjadi wajib wudu yang pertama? Tadi kalian baca niat sebelum apa? Membasuh muka. Nah, berarti membasuh muka menjadi
dengan wajib, maka niatnya harusnya dibaca dari awal. Tapi kan tadi niatnya dibaca setelah kehitung ya. Berarti yang wajib urutan pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, setelah membasuh muka, apalagi yang wajibnya dalam wudu? Membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga, apa lagi? Mengusap kepala. Yang terakhir, yang menjadi wajib wudu, membasuh kaki. Ada wajib berarti ada sunnah wudu. Maka sunnah wudu adalah sisanya. Yang pertama apa? Membasuh jari tangan. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, menghirup air ke hidung. Yang terakhir, membasuh kuping atau telinga. Ya. Jadi ada wajib wudu, ada sunnah wudu. Kenapa ibu dibagi dua seperti ini? Karena sebenarnya di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang wudu hanya 4 bagian ini. Yang wajib dicuci atau dibasuh. Nah, kalian gunakan yang wajib wudu ini hanya ketika keadaan darurat. Contohnya apa keadaan darurat? Ketika musim kemarau. Ya, ketika musim kemarau biasanya persediaan air menipis. Kan tidak mungkin kalau harus dengan sunnahnya. Biar tidak boros air, maka cukup kalian laksanakan yang menjadi wajibnya saja. Maka wudu kalian pun tetap sah. Nah, kalau hanya membasuh 4 bagian yang menjadi wajib wudu. Tapi ketika kalian berlimpah air, kalian biar dapat pahala, biar juga lebih afdol, maka laksanakan juga sunnah wudu. Ya, kalian selama ini kalau wudu di rumah yang wajib atau dengan sunnahnya juga? Nah, dengan sunnahnya ya, karena air berlimpah. Gunakan yang wajib wudu hanya ketika darurat saja. Nah, kali ini ibu akan mengaitkan tentang tata cara berwudu dengan keadaan yang kita alami saat ini. Apa yang kita alami saat ini? Ini kalian sekolah dibatasi harus pakai masker. Nah, sedang pandemi COVID. Nah, dalam pandemi COVID ini ada yang namanya protokol kesehatan. Kita singkat prokes. Prokes yang dikenal dengan sebutan 5M. Ada yang tahu M yang pertama apa? Memakai masker. Nggak apa-apa sama ya. Memakai masker. Yang kedua, Mencuci tangan.
3. Menjaga jarak. 4. Ya, menghindari, belum jauh ya. Menghindari kerumunan. Yang kelima, membatasi kegiatan di luar. Betul. Membatasi kegiatan di luar rumah. Nah, satu prokes yang harus dijaga itu memakai masker. Ketika kita memakai masker, apa yang ditutupi atau yang dilindungi oleh masker? Mulut dan hidung. Nah, kenapa mulut dan hidung harus dilindungi? Karena salah satu penyebaran COVID adalah melalui mulut dan hidung, makanya harus dilindungi. Contoh mulut. Nah, di mulut ada apa? Ada lidah, ada air ludah. Nah, air ludah itu jika kita berbicara kan tidak sengaja misal muncrat. Nah, kalau kita menderita COVID, nah si virus itu akan keluar bersama dengan air ludah yang muncrat itu. Terus misal nempel ke teman, ya teman pun akan terkena. Nah, bagaimana caranya menjaga kesehatan atau menjaga mulut kita agar terhindar dari COVID-19? Tadi kalau dari prokes memakai masker kan? Nah, kalau dari wudhu apa? Nah, ini melindungi mulut kita. Nah, berkumur-kumur ya. Jadi agar mulut kita selalu bersih, maka di wudhu juga ada berkumur-kumur. Malah tidak cukup 1 kali, tapi sampai 3 kali. Nanti aja dihubungkan. Nah, terus tadi masker juga melindungi kita dari corona itu hidung ya. Nah, virus COVID-19 menyebar lewat ini interaksi udara. Udara kan yang kita hirup lewat hidung ya, masuk tubuh tuh lewat hidung. Nah, salah satu penyebaran COVID-19 itu melalui hidung. Karena udara yang kita hirup bisa jadi mengandung virus. Itu gunanya masker. Sekarang di wudhu, adakah cara membersihkan hidung? Ada. Caranya bagaimana? Menghirup air ke hidung. Itu gunanya. Makanya tadi kata ibu ketika kalian bilang mencuci hidung itu salah. Tapi harusnya menghirup air ke hidung. Kalau mencuci berarti hanya ininya saja. Ya, nggak sampai ke dalam. Tapi kalau dihirup airnya sampai kerasa perih gini kan. Ya, kalau dihirup itu terus nanti si kotoran atau virus kuman yang ada di dalam hidung bisa ditarik oleh air, dibersihkan oleh air, kemudian oleh kita dising-singkan gini ya, untuk langsung masuk enggak kan? Dising-singkan kembali kan? Nah, sebanyak 3 kali lagi. Itulah melindungi hidung dengan cara berwudu. Salah satunya menghirup air ke hidung. Sekarang mencuci tangan dalam prokes ada. Di wudu ada tidak mencuci tangan? Nah, ada. Malah sampai 2 ya. 1 ini nih. Mana? Ini membasuh jari tangan. Yang kedua membasuh tangan sampai karena kenapa kita harus mencuci tangan? Misal nih, ini spidol yang ibu pegang ini belum tentu bebas kuman atau virus. Ya,
Karena bisa saja ini mengandung virus atau kuman penyakit. Ketika ibu pegang, ibu kan tidak tahu ini bersih atau tidak. Ya, bisa saja kalau ini ada virusnya, si virus yang ada di spidol ini nempel di tangan ibu. Ketika nempel di tangan ibu tidak cuci tangan, langsung aja ibu mengusap hidung atau muka. Jadi si virusnya pindah lagi ke muka dari tangan. Itulah gunanya harus mencuci tangan. Mencucinya juga jangan sekedar mencuci, hanya cukup gini aja, tapi harus di sela-sela jarinya juga dibersihkan. Karena bisa jadi kuman itu nempel di sela-sela jari itu. Ya. Prokes yang ketiga, menjaga jarak udah, menghindari kerumunan udah. Ya. Pak, kira selain memakai masker, kita juga diwajibkan memakai ini apa? Fasil. Fasil gunanya untuk apa? Melindungi apa? Melindungi muka ya, melindungi semua muka. Makanya kalau ibu pakai masker, terus ibu bicara, kalian tidak akan jelas mendengarnya. Makanya untuk melindungi kalian dan juga ibu pakai fasil. Kalau fasil kan sudah melindungi semuanya ya, termasuk hidung dan mulut. Nah, kita sudah menjaga melindungi muka kita dengan fasil. Kira-kira di wudhu ada tidak cara membersihkan atau menjaga melindungi wajah kita? Ada apa? Membasuh muka. Membasuh muka, betul, hebat. Lengkap banget ya di wudhu itu. Sudah karena tadi kan seperti ibu misalkan tangan ibu kotor, ternyata misal ada virusnya, ada virus COVID, terus ibu tidak sadar, tidak mencuci tangan, ibu langsung usap muka ibu atau usap hidung ibu atau mata ibu. Akhirnya si virus pindah ke muka ibu. Tapi kalau ibu wudhu, tangan ibu udah bersih, ya, muka ibu udah bersih, karena ibu sudah berwudhu. Terus setiap bagian yang kita cuci dalam berwudhu itu melindungi kita dari virus kuman. Selanjutnya tadi kan udah kalau rambut, kepala, ya adalah sedikit kan bisa saja si kuman tuh nempel di rambut ya sedikit. Kalau yang laki-laki itu terutama. Kan kalau perempuan pakai jilbab, jadi rambutnya terhalangi. Kalau laki-laki kan rentan, bisa saja si virus itu nempel di rambut. Makanya dalam wudhu diusap, dicuci 3 kali. Nah, terus telinga. Kalau perempuan kan terlindungi ya, karena pakai jilbab. Coba laki-laki kan tidak pakai jilbab, otomatis bisa saja si virus itu nempel. Nah, bisa ditatap. Nah, bisa saja si virus itu nempel di telinga. Nah, wudhu juga dibersihkan kan? Ada yang membasuh telinga sampai 3 kali. Makanya membasuh telinga juga tidak cukup hanya ininya aja, hanya depannya saja, tapi belakangnya juga harus dicuci. Ya, bersih 3 kali. Terus yang terakhir itu membasuh kaki. Nah, kaki. Biarpun pakai alas kaki, kita kan nggak pakai sepatu ini ya, nggak pakai kaos kaki. Ya, bisa saja ini lantai. Nah, lantai ini, kalaupun sudah dibersihkan, bisa saja dalam beberapa waktu kotor lagi. Kita menginjak lantai yang kotor atau tanah yang kotor, ternyata ada virus atau kuman penyakit menempel di kaki. Ya, tapi dengan wudhu dibersihkan, ya, sampai mata kaki. Yang rentan masuk virus ke kaki itu adalah telur cacing. Telur cacing mudah sekali. Mereka masuk ke pori-pori di kaki kita. Makanya ketika berada di luar rumah dianjurkan memakai alas kaki agar terhindar dari kuman penyakit. Atau misalnya kalian udah habis bermain dari luar, datang ke rumah, kalau di rumahnya tersedia keran air di depan misalnya, nah kalian cuci dulu kakinya, karena kita tidak tahu kaki kita bersih atau kotor, karena kita
wudhu. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Sudah tahu? Nah, kita tuliskan ya. Satu apa? Bicara. Yang membatalkan wudhu apa? Kentut atau buang angin. Terus, nah, buang air besar dan buang air kecil. Singkat ya. BAB dan BAK. Terus, nah, bersentuhan kulit. Kulit laki-laki dan perempuan. Ada catatannya. Yang sudah balik. Nah, tuh. 4. Menyentuh apa? Dubur atau kubur. Kemaluan ya. Menyentuh ke kubur atau dubur. Ibu gimana kalau gatal misalnya? Nah, kalau kalian gatal tapi kalian udah wudhu dan tidak mau wudhu lagi, ternyata gatal dubur atau kuburnya. Nah, kalian pakai apa? Ini ya, pakai punggung tangan, diusap-usap gini. Nah, itu ya. Kalau pakai punggung tangan, menggaruknya atau mengusapnya, menyentuhnya itu tidak batal. Yang batal itu menyentuhnya dengan telapak tangan. Nomor 1, urutkan tata cara berwudu di atas beserta penjelasannya. Maksudnya gini, kalau kayak tadi kan, yang pertama kan misal gambar nomor 7. Kalian tulis 7 titik, sebutkan nomor 7 itu apa? Ya, gitu. Kayak ini kan nomor 1 mengusap kepala, sebutkan mengusap kepala, gitu ya. Kalau nomor 2, tuliskan tata cara berwudu yang wajib. Tadi ada 4 yang wajibnya. Sebutkan. Yang ketiga, sebutkan proses makan. Ya, tak.